Anita. Selamat malam semuanya, suster, ibu bapak yang terkasih. Ini Indonesia Raya ya kayaknya ya. Ada yang dari luar juga. Oh, berarti dari luar ya. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Saya tidak tahu dari mana. Baik, perkenalkan. Saya ini seperti tadi Bu Anita katakan, saya pertama kali. Maka salam jumpa, salam kenal. Kalau teman saya, kakak kelas saya pasti sudah kenal semua ya, Pastor Bobby, Stephen, ya, MSF juga. Nah, saya Pastor Abner, MSF. Sekarang berkarya di Malang, di sekolah tingkat MSF, untuk mendampingi para frater. Kami ada 28 frater. Kalau saya kehabisan tahun 2017. Lalu diutus ke negeri sana, nggak tahu saya di mana itu ya, untuk belajar kitab suci. Lalu pulang kembali langsung disuruh, saya ini kan orang suruhan, disuruh saya. Disuruh untuk ngajar kitab suci di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana di Malang. Jadi sekarang saya mengajar khususnya Perjanjian Baru. Kurang lebih begitu ya Bu, nggak usah makanan kesukaan, minuman kesukaan nggak perlu ya. Oke, terima kasih. Langsung mulai ya? Iya, silakan Pastor. Baik. Saya akan share screen. Apakah yang terlihat di screen sudah terlihat presentasi saya? Bagus, silakan. Jalan enggak ya? Jalan. Oh ya. Baik. Nah, ini saya memberikan tema melayani siapa takut ya. Seperti tadi sudah disinggung, pasti semua sudah pernah melayani. Nah, itu kesulitan saya juga. Wah, ini mau ngasih apa ya? Nah, semoga nanti ada yang bisa kita petik bersama setelah pembicaraan kita ini dan semoga tidak mengantuk. Maka kita mulai saja ya. Melayani. Apa sih melayani? Nah, kalau kita perhatikan melayani, ya, kita sudah pernah sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua melayani di masyarakat, melayani dengan pekerjaan masing-masing, melayani. Bahasa Inggrisnya jelas serve. Nah, kalau pakai bahasa Inggris serve, ternyata di bidang-bidang kehidupan lain, kata serve, melayani juga dipakai. Misalkan di bidang olahraga, ya, service, volley, olahraga volley, service untuk mengawali memukul bola. Bulu tangkis juga service. Tapi coba ibu bapak, para suster perhatikan ya. Ada yang menarik dari gambar-gambar yang saya tampilkan nanti yang bisa diperhatikan. Perempuan ini untuk menservis bola voli ya, coba diperhatikan ya. Lalu bulu tangkis, mas-mas ini ya, ingin menservis ya. Coba diperhatikan ya. Ada apa nanti? Lalu di lain bidang ada bidang restoran atau makanan, seorang pelayan ya, melayani ya. Ada kemiripan di berbagai bidang, ternyata ada kemiripan walaupun pekerjaannya berbeda-beda, tapi ada satu yang mirip. Ya. Apa itu? Ya. Bahwa melayani, ya, melayani adalah pertama-tama dua tangan. Ya. Tidak pernah melayani kalau ya, diperhatikan tadi olahraga ya harus dua tangan. Yang satu megang bola, yang satu mukul supaya servisnya itu terjadi, pelayanannya terjadi. Pelayan juga harus dua tangan. Kalau satu tangan, bagaimana dia bisa meletakkan piring itu? Atau mengambil makanan dari piring ini? Tidak mungkin ditumpahkan begitu, malah tidak sopan, tidak hormat dengan pelanggan. Maka melayani pertama-tama ternyata kita lihat
dengan dua tangan. Dua tangan itu maknanya apa? Kesungguhan, segenap diri, segenap hati. Tidak setengah-setengah. Orang, ya kecuali kalau tangannya buntung satu ya, itu kan lain soal. Ini kan kita lengkap semua semoga tangannya ya. Maka melayani kesungguhan, ya betul-betul dua tangan itu terlibat. Orang yang betul-betul ingin melayani dengan segenap dirinya, segenap hati, tulus. Lalu yang kedua, ada tenaga keluar. Capek melayani itu. Bahwa dalam pelayanan, melayani ada usaha, bahkan pengorbanan diri. Pengorbanan diri penting. Lalu yang ketiga, ada tekniknya, ada caranya. Dalam olahraga tadi, harus ada caranya. Tekniknya. Dalam melayani di restoran, ada caranya, tekniknya. Maka teknik atau cara melayani haruslah baik, sebab tujuannya baik untuk melayani. Nah, tujuan baik, cara juga harus baik. Tidak bisa kalau tujuan baik, kemudian caranya jelek. Atau menjadi pembelaan diri seperti kisah Robin Hood yang terkenal itu kan. Dia ingin membantu orang miskin, tapi caranya kan tidak baik, mencuri, tetap salah itu. Maka kalau tujuan baik, cara pun juga harus baik. Maka melayani, tujuannya baik. Bagaimana cara melayani? Harus baik. Tekniknya harus baik. Loh, saya sudah membantu ya, bagaimana waktu itu? Saya sudah kasih makanan ke orang itu, bagaimana? Saya kasih aja begitu, dilempar mungkin. Melayani, ngasih makan betul, tapi teknik caranya juga harus diperhatikan, kesopanan, dan lain sebagainya. Maka tiga hal ini secara umum, dua tangan, ada tenaga, ada teknik cara tertentu untuk melayani. Nah, secara umum itu dulu. Lalu, itu kan secara umum lah, kita kan orang Kristiani. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, kita mau tidak mau harus mencari dari kitab suci, dan kebetulan saya ya sedikit-sedikit belajar ini kitab suci. Sumber kita tidak lain tidak bukan adalah mencari makna hidup dari kitab suci kita. Dan semoga pernah dan sering dibaca, saya yakin kalau di kelompok ini ya sering membaca kitab suci. Maka mari kita lihat dari kitab suci. Melayani, kata melayani. Saya mengambil salah satu kata kerjanya yaitu diakoneo, melayani. Nah, kata bendanya diakonos, seorang pelayan. Walaupun ada juga kata kerja lain selain diakoneo yang kita terjemahkan juga dengan kata melayani, tapi lebih kena dengan kita kata diakoneo ini. Karena apa? Dalam gereja kita tahu ada diakon. Nah, diakon ya memang tugasnya, hakikat diakon itu adalah pelayan. Dan diakoneo, kata kerja diakoneo, arti harafiahnya ini, saya menunggui di meja. Meja apa? Meja makan, khususnya budak-budak gitu ya. Mereka tunggu standby di meja makan untuk melayani meja. Nah, diakon itu persis tugasnya apa? Melayani meja, pelayan altar. Jadi kalau kita lihat, kalau pernah melihat ada diakon di parokinya, ya, dia yang mempersiapkan alat-alat misa, ya. Karena memang arti harafiahnya diakon itu saya menunggui di meja untuk mempersiapkan, melayani tamu. Nah, jadi kata melayani di situ termuat apa? Orang yang siap siaga, standby. Kapanpun dibutuhkan, oke ya. Karena apa? Saya menunggui di meja. Saya di sini ya. Kalau ada tamu yang butuh minum, saya melayani. Butuh makan, oke ditambahi. Nah, itu. Dari katanya saja sudah ada nilai tertentu ya. Siap siaga, kapanpun dibutuhkan langsung. Nah, ini kan kesulitan kita juga ya. Ya nantilah, aduh baru capek kerja, aduh baru ini, ya itu manusiawi. Tapi yang paling penting kita sadar
kata melayani, bahasa Yunaninya diakoneo, ternyata ada unsur siap siaga, selalu standby. Kapanpun dibutuhkan, oke, siap. Nah, itu dari katanya, kata aslinya ya, kata bahasa Yunaninya. Nah, sekarang bagaimana kita paling tidak memperkaya lah apa yang sudah pernah kita lakukan, tinggal kita berikan seperti penyegaran lah, makna. Kita berikan makna apa yang sudah pernah kita lakukan. Tidak lain tidak bukan, saya ingin mengambil dari 3 tokoh besar dalam gereja kita, ya, dalam kekristenan. Siapa dia? 3 tokoh ini. Ini mungkin bagi yang pernah ke Roma, pernah melihat dia ini di Basilika Santo Paulus di luar tembok, ini paling atas itu ada gambar ini. Yang sebelah sini Santo Petrus. Mengapa? Karena pegang kunci kerajaan surga. Lalu yang tengah tidak ragu lagi ya Tuhan Yesus. Nah yang sebelah sini siapa? Santo Paulus karena memegang pedang. Jadi kita kalau melihat patung-patung atau simbol-simbol gambar, oh pegang kunci, oh Santo Petrus pasti. Oh pegang pedang, pasti Santo Paulus. Nah dari 3 tokoh inilah kita akan menimba semangat atau paling tidak mencari pemahaman, pemaknaan tentang melayani. Mengapa Santo Petrus dan Santo Paulus? Salah satu alasan lain juga karena mereka adalah 2 tiang, 2 pilar, 2 soko guru gereja. Di mana-mana Petrus dan Paulus itu disebut-sebut ya, 2 soko guru yang menyangga gereja ini. Jadi gambaran ini bagus sekali ya. Mereka berdua menyangga atap ini dan di tengahnya berdiri Yesus. Nah, dari 3 tokoh inilah kita akan ya belajar bersama ya, memaknai kembali apa yang pernah kita lakukan, yaitu melayani. Maka langsung saja, Santo Petrus, dari mana? 1 Petrus bab 4 ayat 10. Ini ayatnya. Beliau mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah. Wah, ini pesan perintah bahkan. Santo Petrus mengatakan kepada jemaat, layanilah orang lain sesuai dengan karunia yang sudah diperoleh tiap-tiap orang masing-masing. Berarti karunia-karunia tiap-tiap orang beda-beda memang. Dan itu dalam perjanjian baru Santo Paulus juga mengatakan demikian. Ada yang dikaruniai ini, dikaruniai ini. Tapi yang jelas semua punya karunia. Ya, semua orang punya karunia. Layanilah seorang yang lain sebagai pengurus yang baik. Pengurus yang baik. Kata pengurus itu kata aslinya ya, mengandung unsur rumah. Ada kata benda rumah ya, pengurus itu. Jadi apa? Orang yang biasa mengurus rumah, kalau kata asisten rumah tangga seperti dia. Jadi digambarkan ya dalam rumah Allah itu kita ini adalah para pengurus-pengurusnya, saling membantu, saling membangun yang baik dari kasih karunia Allah. Dengan berbagai pekerjaan kita, apapun itu, tapi karunia kita masing-masing berbeda, kita sadari bukan menjadi halangan untuk melayani. Dan itu pasti sudah kita lakukan. Maka poin yang pertama permenungan kita adalah karunia. Kita sudah memiliki karunia, maka harus melayani. Nah, tadi kata baik tadi menerjemahkan kata kalos dari bahasa Yunani. Apa artinya kalos? Bukan hanya sekedar baik. Ya. Kalos artinya adalah kebaikan
yang menginspirasi orang lain. Ya. Tadi pesannya adalah kita sebagai pengurus yang baik. Nah, baik ini bukan hanya baik ya bahasanya baik atau apa, tapi baik yang menginspirasi orang lain sehingga dalam kita melayani kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain, kesaksian. Atau kalau kata bendanya, kalos ini sering dipakai untuk menunjukkan tanda atau tampakan luar dari sesuatu yang ada di dalam yang sudah baik. Jadi cerminan. Jadi ini kata baik ini kaya sekali ya, menginspirasi orang lain. Mengapa? Karena ini terlihat dari luar. Yang terlihat dari luar ini lahir dari dalam yang baik. Mengapa? Karena kita punya karunia. Nah, sehingga poin pertama adalah karunia mendorong kita untuk melayani, memberikan kesaksian, menginspirasi orang lain, sehingga orang lain juga tergerak nanti untuk melayani, terinspirasi. Dan itu keluar dari dalam diri kita karena memang baik, ya, karena kita punya karunia. Nah, karunia apa saja sih karunia? Paling tidak ada 5 lah ya, nggak usah banyak-banyak yang bisa saya pilih ya 5 kira-kira karunia kita lah. Banyak karunia ya, tapi kira-kira 5 ini. Yang pertama kali kesehatan, karunia sehat. Nah, kalau sehat, ya kalau tidak melayani ya menjadi pertanyaan ya, kecuali sakit. Kalau sehat ya kita terdorong untuk melayani lah mumpung lagi sehat. Lalu ada akal. Ini tadi terkait dengan cara, tindakan, teknik. Kita punya karunia akal. Lalu dengan akal itu kita berpikir bagaimana melayani, mengatur waktu. Lalu karunia hati, perasaan. Kita punya hati. Kemudian itu hati itu kita pakai untuk melayani. Bukan hanya sekedarnya kewajiban gereja, ya, puasa, derma, kewajiban. Tapi hati itu ikut berbela rasa. Nah, bakat juga karunia. Ya. Sehingga bakat itu kita pakai untuk pelayanan. Mungkin ada yang jago menyanyi, ada yang tidak, tapi bakat yang lain ada. Nah, terakhir, rezeki. Ya. Rezeki ini pun karunia. Dan bisa kita pakai untuk pelayanan. Banyak karunia itu ya. Nah, ini saya memilih 5 saja. Karunia lain-lain lagi. Tapi yang intinya tadi, kita sebagai pengurus yang baik. Dengan karunia yang kita punya, kita menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita yang baik, sehingga kita juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, jadi melayani itu tidak sekedar tugas saja ternyata ya. Ada maknanya ternyata, kesaksian. Nah, pertanyaannya yang pertama, karena sudah dikaruniai, maka apakah saya mau melayani? Ya. Nah, yang kedua, ini karena waktu ya kita nanti kalau ada pertanyaan baru bisa kita dalami lebih. Santo Paulus sekarang, tadi Santo Petrus yang paling kental, kentara, layanilah itu perintah layanilah ya dari satu Petrus tadi. Nah, sementara dari Santo Paulus paling tidak ada 2 yang menurut saya penting juga kita perhatikan. Saudara-saudara dari surat kepada jemaat di Galatia. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berdosa. Tapi layanilah seorang akan yang lain. Sama ya seperti Santo Petrus tadi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Surat kepada jemaat di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Kalau dari surat Galatia yang di atas ini kan sering kita nyanyikan dulu dalam Mazmur tanggapan kalau 17 Agustus ya. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Dari surat Galatia ini. Tapi yang menarik apa coba kita perhatikan? Kita ini sudah merdeka. Orang merdeka bebas. Tidak ada beban, tidak ada ikatan dalam Kristus ya. Nah, sebagai orang merdeka, maka menjadi pertanyaan kalau tidak mau melayani. Nah, kan dengan berbagai alasan yang memang masuk akal kadang-kadang manusiawi. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, apa betul alasan-alasan itu menghambat kita untuk melayani? Dan berat ini, layanilah seorang akan yang lain, bahkan jangan kerajinanmu kendor, rohmu yang menyala-nyala, biarlah itu untuk melayani Tuhan. Nah, dari Santo Paulus kita melihat pesan yang menarik yang pernah kita dengar juga dari Tuhan Yesus sendiri. Apa itu? Pesan emas. Kasihilah Allah, kasihilah sesama. Ini golden rule kita ya. Ini kata kuncinya ya. Mengasihi sesama ya. Horizontal kita dan mengasihi Tuhan. Jadi melayani itu sekaligus dua hal itu terjadi dalam pelayanan. Nah, semoga ini disadari ya. Bukan hanya kita melihat sesama yang konkret, yang nyata di depan mata kita sedang kita layani, tetapi ternyata pada saat itu juga kita sedang melayani Allah. Nah, kalau itu disadari, wah ini kesempatan saya melayani Allah. Jadi bukan hal-hal yang, ya bagaimana ya melayani Allah, ya jelas. Tuhan Yesus sendiri katakan, mengunjungi orang yang sakit, mereka yang ditahan, segala macam itu. Nah, ternyata pelayanan memang betul-betul itu ya maknanya. Ada dua hal ini ya. Maka poin yang kedua, ya, kasih ya. Tadi ya, kasih. Semua dilandasi kasih. Itulah yang mendorong kita untuk melayani. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Bentuk konkretnya adalah melayani. Dan tadi Santo Paulus jelas mengatakan, ya, janganlah, ya, kemerdekaan ya, dan semangat. Yang pertama tadi merdeka, dan janganlah kerajinanmu kendor. Semangat. Kita ini orang-orang yang bebas. Maka tunjukkanlah orang-orang Kristen ini yang berbahagia, merdeka. Merdeka itu kan, wah bahagia loh. Gak ada orang merdeka bersungut-sungut, bersengut, sedih. Paus Fransiskus mengatakan dia tidak bisa membayangkan ada orang Kristiani yang cemberut. Karena apa? Ya ini, karena kita orang merdeka. Maka melayani ya dengan senyum juga. Wah ini banyak kaya sekali ternyata ya. Kemerdekaan dan semangat. Nah itu aturannya. Semangat, jangan kendor. Rohmu menyala-nyala. Wah ini menyala-nyala ini kadang-kadang sulit kita ya. Bagaimana menyala-nyala ini? Nah itu silahkan kita renungkan bersama. Ya. Kadang-kadang saya juga untuk menyalakan itu, wah kadang-kadang capek betul ya. Tapi bagaimana supaya tetap merdeka, sadar, oh iya saya merdeka, semangat. Karena ada yang lebih dalam daripada itu, kasih. Ini, karena saya sudah dikasihi, maka apakah saya mau melayani dengan kasih? Ini poin yang kedua. Karena saya sudah dikasihi duluan, maka saya mau enggak melayani dengan kasih? Atau saya justru egois, saya hanya mau menyimpan, saya mau dikasihi terus oleh Tuhan. Padahal kasih itu mengalir, kasihnya seperti sungai, enggak boleh kita tutup pada diri kita, harus kita alirkan lagi. Nah itu dari dua tokoh kita ini ya, Santo Petrus dan Paulus, Soko Guru, tiang gereja. Nah sampailah kita kepada
yang terakhir, tapi justru yang terutama dan utama. Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita ingat ini kejadian ini. Membasuh kaki. Pekerjaan budak waktu itu. Hanya babu yang mencuci kaki. Makanya waktu itu para rasul kan bingung-bingung. Aduh, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Petrus apalagi, aduh jangan Tuhan. Sudah diam-diam, kamu tidak ngerti. Membasuh kaki, pelayan. Bahkan bukan hanya itu, sampai pada peristiwa ini. Melayani ya. Lihat pelayan yang baik, yang utama, tangan semua kena bekerja dua-duanya. Dua-duanya. Melayani sampai sehabis-habisnya pengorbanan diri, ada tenaga yang keluar, dan caranya, tekniknya mendukung ke tujuan itu. Pelayanan. Dua tangan. Nah, kita melihat ya, Injil Lukas, saya menampilkan pesan Yesus terutama yang ini. Kalau yang tergambar tadi, pencucian kaki, kita sudah hafal di luar kepala, di dalam kepala ya. Nah, poin yang lain yang penting ingin saya singgung adalah ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang perumpamaan seorang pelayan di Lukas bab 17. Ya. Nah, coba ayat 10 ya. Dikatakan, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang ditugaskan kepadamu. Kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Maka, hendaklah kamu berkata, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, kita masuk ke poin 3. Tugas. Apa yang ditugaskan? Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, lakukan. Tugas. Maka tugas kita apa? Melayani ternyata. Melayani itu ternyata tugas kita. Perutusan kita kalau bahasa yang lainnya perutusan. Tapi tugas. Nah, tugas itu kan kalau di sekolah dulu ya, tugas yang harus dikerjakan, wajib, harus, supaya dapat nilai. Nah, berarti melayani ini tugas, artinya apa? Ya harus dilakukan supaya dapat nilai. Atau kalau dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ya harus dilakukan supaya mendapatkan upah, apa? Di surga. Tugas melayani. Tapi kata kuncinya tadi, hendaklah kamu berkata setelah melakukan tugas, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan yang harus kami lakukan. Kata kuncinya dalam tugas ini adalah rendah hati. Jangan sampai justru, ya, Ibu Bapak, para suster, kita semua ya, karena tugas kita misalkan terpandang ya penting. Wow, kalau nggak ada saya nggak jalan gereja, nggak jalan paroki, nggak jalan doa ini, nggak jalan. Wow, kalau nggak ada saya, itu bukan hamba-hamba yang tidak berguna. Kata-katanya ya, walaupun penting peran kita ya, kita mengatakan saya hamba yang tidak berguna. Kerendahan hati. Tugas melayani bukan kesempatan untuk memegahkan diri. Kerendahan hati. Seperti siapa? Jelas seperti Tuhan kita. Nah, dalam pembasuhan kaki dikatakan, teladan maka perbuatlah. Kamu juga harus berbuat seperti yang telah aku perbuat. Tugas tadi ya. Kerendahan hati, ini adalah tugas kerendahan hati.
Jadi dulu kan pakai kasut, bayangkan kotornya kaki itu ya. Maka yang tuan-tuan, orang kaya enggak mau membersihkan, harus orang lain. Dan itu budak, pekerjaan budak, orang yang tidak terhormat, mencuci kaki sekotor ini. Nah, dulu kan nggak ada pakai sepatu, membuka tali kasut. Nah, Yesus mencuci, jorok. Tapi apa dia? Padahal Allah loh, hebat dia. Nah, pertanyaannya pengikutnya bagaimana? Tugas kita. Di situ ada kitab suci, jalan kita ya, menuju kepada Tuhan. Dan tugas kita dalam perjalanan ini adalah melayani tadi. Ternyata melayani adalah tugas kita. Bersama Allah. Panggilan kita. Bekerja sama bersama Allah. Bukan kita yang bertugas sendirian. Oh ini kan aku, karena aku. Oh hati-hati juga ya. Kalau Allah tidak memberikan karunia, kita tidak akan mampu. Nah, jadi lihat ada kesinambungan. Semua itu untuk Allah dan karena Allah ya, melayani. Di situ ada iman, di situ ada kasih, di situ juga ada harapan ya. Tadi poin-poin tadi bisa dikaitkan dengan yang poin pertama dengan iman, yang kedua dengan kasih jelas, yang ketiga dengan harapan. Harapan apa? Sorry. Harapan ingin ya seperti Yesus ya, membawa pengharapan juga ya. Pelayanan Yesus membawa harapan akan kebangkitan. Maka kita juga membawa harapan kepada orang yang kita layani, membawa kebahagiaan. Nah, ini ditanya Paus Fransiskus ini. Lalu pertanyaannya ya, kapan saya mau melayani? Oh, sudah. Nah, ya nggak apa-apa, ya sudah dikembangkan. Nah, bagi yang belum, jangan sampai marah ya. Paus, ayo bergerak katanya. Kalau nggak saya tinju nih. Ya. Pertanyaannya adalah, karena saya sudah lebih dulu dilayani Yesus, maka apakah saya mau melayani seperti Yesus melayani? Nah, ini saya singgung kutipkan ungkapan bahasa Inggris. Kebahagiaan datang, lahir atau muncul dari melayani orang lain. Layanilah satu dengan yang lain, maka akan muncul kebahagiaan. Bahagia. Yesus sampai mati melayani, akhirnya apa? Kebangkitan, kegembiraan. Walaupun sakit, melayani itu pasti sakit. Banyak pengorbanan tadi, tenaga habis, harus memikirkan cara, teknik, macam-macam. Tapi akhirnya apa? Kelegaan, kebahagiaan, kebangkitan. Nah, waktunya ya ini. Maka kita sekali lagi diingatkan ya, kita dipanggil untuk melayani. Nah, semoga apapun pekerjaan kita, mau pakai jas kah, mau pakai baju biasa lah, tapi dalamnya adalah semangat ini ya, melayani dimanapun. Nah, para suster, ibu bapak yang terkasih, ya kurang lebih waktunya sudah saya pakai sebagai presentasi ini ya, sebagaimana yang diberikan jatahnya. Semoga kurang lebih bisa menangkap ya, waktu walaupun cepat sekali, semoga bisa menangkap. Ya, kalau tidak ya kita bawa dalam doa. Ya. Maka sekian dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke moderator.